Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1D1230022 dari Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Strategi and Business Relation dengan dosen pengaku Bapak Bambang Purnomo STMM. Di sini saya akan menjawab 9 pertanyaan tentang strategi kompetitif dan keunggulan berkelanjutan dalam era globalisasi bisnis. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan 3 strategi generik Porter untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berikan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan masing-masing strategi tersebut dan bagaimana mereka melakukannya. Porter mengidentifikasi 3 strategi generik untuk keunggulan kompetitifnya. Yang pertama yaitu cost leadership, yaitu kepemimpinan biaya. Perusahaan menjadi produsen dengan biaya terendah di industrinya. Contohnya yaitu adalah Indofood, mie instan. Mereka menekankan biaya lewat skala besar dan distribusi efisien. Yang kedua yaitu differentiation, yaitu perusahaan menawarkan produk yang unik yang dihargai konsumen. Contohnya yaitu adalah Apple lewat iPhone, kemudian unggul lewat inovasi, kemudian desain dan ekosistem produknya. Yang ketiga yaitu adalah fokus. Perusahaan fokus pada segmen pasar tertentu dan strategi biaya rendah atau diferensiasi. Contohnya itu Rolls-Royce, yaitu mobil mewah. Mereka fokus pada pasar premium dengan produk yang eksklusif. Yang kedua, analisislah industri, kemudian sebutkan industrinya menggunakan model 5 kekuatan Porter, kemudian identifikasi kekuatan utama dan strategi mengatasinya. Industri yang dianalisis adalah industri makanan cepat saji. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, yaitu rendah karena membutuhkan modal besar dan jaringan distribusi yang kuat. Kemudian strateginya yaitu memperkuat brand dan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada daya tawar pemasok. Kekuatan utamanya yaitu sedang, karena bahan baku seperti daging dan sayuran tersedia di pemasok. Kemudian strateginya yaitu diverifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan. Yang ketiga itu ada daya tawar beli. Kekuatan utamanya tinggi karena pelanggan memiliki banyak pilihan. Kemudian strateginya yaitu tingkatkan pengalaman pelanggan dan tawarkan promo menarik. Yang keempat ada ancaman produk substitusi. Kekuatan utamanya yaitu tinggi, misalnya makanan rumahan atau layanan pesan antar independen. Strateginya yaitu inovasi, menu, dan promo eksklusif. Yang terakhir yaitu bersaing antar kompetitor. Kekuatan utamanya sangat tinggi karena seperti McDonald, KFC, dan Burger King. Strategi yang diterapkan yaitu perluas pasar dan fokus pada efisiensi operasional. Yang pertanyaan ketiga yaitu jelaskan tentang konsep value chain dan bagaimana analisis rantai nilai membantu identifikasi keunggulan kompetitif. Value chain adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai tambah dari pengadaan bahan baku hingga distribusi. Analisis value chain yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas mana yang memberikan keunggulan kompetitif, misalnya operasional, efisien, atau pelayanan pelanggan unggul. Contohnya ada Zara, ada fashion unggul di supply chain dan distribusi cepat sehingga bisa selalu menawarkan tren yang terbaru. Yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah dan diferensiasi
Kapan efektif? Berikan contohnya. Biaya rendah yaitu adalah fokus pada efisiensi operasional untuk menawarkan harga rendah. Contohnya itu adalah Walmart. Kemudian diferensiasi adalah fokus pada produk yang unik yang dihargai tinggi. Contohnya itu adalah Apple. Kapan efektifnya? Biaya rendah efektif pada pasar sensitif terhadap harga. Kemudian diferensiasi, pasar menghargai kualitas dan inovasi. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan bagaimana sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan menjadi dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan karakteristik yang sulit ditiru oleh pesaing. Sebutin contohnya, sumber daya dan kapabilitas misalnya teknologi, budaya, merek, SDM menjadi keunggulan jika bernilai langka, kemudian sulit ditiru dan tidak mudah tergantikan. Contohnya itulah Google dengan algoritma pencarian dan budaya inovasi. Gojek dengan jaringan driver dan data pengguna. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana globalisasi mempengaruhi strategi kompetitif perusahaan. Berikan contoh yang perusahaan yang sukses menyesuaikan strategi di pasar global. Globalisasi memperluas pasar, meningkatkan pesaing, menuntut adaptasi produk dan strategi lokalisasi. Tantangannya yaitu regulasi, budaya, pesaing global, kemudian peluangnya yaitu adalah akses pasar baru, kemudian efisiensi rantai pasok. Contohnya yaitu Unilever, yaitu menyesuaikan produk sesuai budaya lokal di setiap negara. Yang ketujuh, jelaskan peran inovasi dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Berikan contoh perusahaan yang menjadikan inovasi sebagai inti strategi. Inovasi adalah produk, proses, model bisnis penting untuk keunggulan yang berkelanjutan. Jenis inovasinya distributif, yaitu Gojek, kemudian inkremental, yaitu Toyota Kaizen. Contohnya, Tesla dengan inovasi mobil listrik dan autopilot. Tokopedia dengan inovasi di marketplace Indonesia. Yang ke-8 yaitu apa yang dimaksud strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategi. Jelaskan perbedaannya dengan Samudra Merah, Red Ocean Strategi dan contohnya. Blue Ocean yaitu menciptakan pasar baru tanpa pesaing, inovasi nilai, misalnya Circuit du Soleil menggabungkan sirkus dengan teater. Kemudian Red Ocean yaitu bersaing di pasar yang sudah ramai, yaitu kompetisi harga dan kualitas. Contohnya Blue Ocean yaitu Gojek, layanan ojek online bukan sekedar transportasi. Yang kesembilan yaitu bagaimana perusahaan merespon tindakan kompetitif dari pesaing, jenis respon dan contoh situasi. Responnya yaitu inovasi produk, promosi, kemudian penurunan harga, peningkatan layanan, kemudian faktornya yaitu sumber daya, kecepatan reaksi, kemudian ada analisis pasar. Contohnya yaitu Grab meluncurkan GrabFood untuk menyaingi GoFood. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.